media. Menarik sekali karena untuk menata satu kota atau satu wilayah perlu ada pedoman, perlu ada panduan. Mengapa demikian? Karena perkembangan Indonesia cukup cepat, termasuk juga Kabupaten Malaka. Yang kalau minta mohon maaf, kami di bidang hukum selalu terus berdebat soal konflik norm atau conflict of norm. Setiap undang-undang yang diterbitkan dan ditetapkan selalu ada konflik dengan undang-undang yang lain. Kita ambil contoh, undang-undang yang mengatur soal ketahanan pangan. Undang-undang itu menghendaki supaya perlu ada kawasan ketahanan pangan yang begitu luas. Kemudian muncul undang-undang soal tata kota atau tata ruang, menghendaki supaya harus seperti ini. Undang-undang lingkungan hidup juga membatasi. Sekarang ada lagi undang-undang pesisir pantai. Jadi cukup banyak undang-undang yang kemudian membuat pusing juga birokrat. Belum lagi tanda petik kami otonomi daerah, tapi kepala kami dipegang di pusat, kakinya dibiarkan melayang-layang jalan kemana-mana. Ya, karena semua harus berpedoman kepada ketentuan yang paling tinggi dan harus taat kepada yang paling tinggi. Ada satu gambaran saya buat kawan-kawan, dan walaupun semua sudah dibuat, tentu ini saya apresiasi, tapi tidak ada sesuatu yang sangat statis di dunia ini. Di RT RW kami barangkali dulu belum ada yang namanya ruang terbuka hijau. Padahal ini sangat penting karena ini juga salah satu kota bencana, khususnya banjir. Nah, mengapa ruang terbuka hijau ini perlu diatur? Karena itu bisa menanggulangi banjir. Ketika ada ruang khusus yang mengatur seperti itu, maka otomatis masyarakat minimal tidak bisa terhindar. Saya punya ide, ketika ruang terbuka hijau ini kita cari-cari, pasti akan kontradiktif dengan tidak boleh dibangun, tidak boleh dibuat kebun, tapi kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan, termasuk mungkin sekaligus dengan bambu, yang sekarang nilai ekonomis juga cukup baik, maka bisa masuk kawasan terbuka hijau. Karena itu juga akan menanggulangi bencana banjir. So, yang kami hadapi tiap tahun, bahkan tiap 6 bulan itu adalah benanai. Kemudian ini 3 potensi sumber daya Malaka yang sangat menggiurkan, sehingga pengaturan-pengaturan RTDR dan RTW ini harus diakomodir. Sampai hari ini juga belum ada yang memikirkan bagaimana sentralisasi kawasan pertanian. Saya lagi mendesain supaya ada sentralisasi kawasan pertanian. Apa itu? Ketika orang masuk lewat pintu Kolbano sampai Booking sampai masuk ke Malaka, orang akan ada kesan bahwa tempat yang kami lewati yang namanya Kecamatan Wiku itu adalah sumbernya pisang. Maka perlu ada sentralisasi kawasan tanam pisang. Karena hari ini memang ada dan cukup banyak, potensi cukup kuat. Jadi perlu ada sentralisasi. Begitu orang bergeser ke Kecamatan Malaka Barat, orang akan kesan bahwa di situ ada tanaman jagung yang cukup luas, bisa masuk sampai ke Haintasi. Karena ada beberapa lahan yang tidak cocok untuk padi, tapi cocok untuk jagung, ubi kayu, kacang hijau. Ini potensi kami. Nah, terus supaya saya tidak lupa, ke pesisir kita akan membangun pelabuhan perikanan. Nelayan itu rata-rata, mohon maaf, kawan-kawan Makassar, Bugis, kawan-kawan Madura. Sebaliknya, kalau di Malaka justru anak asli Malaka.
hampir semua pantai itu dikuasai oleh anak Melaka sendiri, sehingga wajib hukumnya pemerintah daerah harus memberikan perhatian. Dan itu sudah masuk kawasan. Ketika kita membangun pelabuhan ikan 2-3 titik, itu sudah mempengaruhi kawasan dengan tempat-tempat wisata. Dulu barangkali orang hanya memikirkan untuk sama dengan bukit atau gunung. Sekarang sudah harus bergeser, bisa wisata spiritual. Saya tertarik, Pak Kadi dan Ibu Rahma, kemarin kebetulan kami ada bantuan donatur membangun satu gereja yang desainnya memang untuk wisata spiritual di tempatnya Pak Ketua Komisi ini. Dan fasilitas juga sangat mendukung, Pak. Ketika kita datang ke pantai Motedikin, sudah ada akses ke sana, jalan sudah hampir selesai. Lalu sehingga di tempat itu, karena ada kekhasan di gereja itu, dan gereja itu universal, dia terbuka untuk semua umat boleh masuk. Di samping kiri kanan sudah ada lopo-lopo, rumah-rumah adat Kabupaten Melaka yang ini kan kita boleh bicara pariwisata, tapi kita tidak menyiapkan kawasan-kawasan, tempat-tempat yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman wisatawan atau teman-teman lokal. Jadi kenapa orang mesti tertarik datang ke Melaka? Oh, lewat darat karena asik. Asiknya apa? Ada rest area, ada orang santai, ada orang jalan-jalan tiba-tiba singgah di tempat memancing. Jadi merasa fresh. Kalau enggak, ya Bapak dengan Ibu mau datang ke Melaka mikir. Lihat Kolpano pantainya indah, oke. Di mana kita istirahat ya? Atau mohon maaf, mau buang air kecil pun tidak sempat. Nah ini Pak Venus kebetulan ada Pak Kadis Pariwisata, ini mesti didesain. Dan acuannya ada pada RDP ini. Acuannya ada di sini. Sehingga nanti dalam perjalanan tadi saya mengawali bahwa tidak mungkin akan statis perubahan itu, karena tadinya barangkali orang tidak memikirkan bagaimana memanfaatkan daerah pesisir atau kita sebut dengan bahasa asing ya, coastal community development, itu nggak ada memikirkan. Tetapi 10-15 tahun Pak, setelah kawasan darat ini habis, kami cari makan di laut. Karena itu sedini mungkin harus dilakukan. Ya Pak Stef, ketahanan pangan nanti dalam pengelolaan atau reformasi organisasi kami perlu ada reform, karena kami punya sumber daya laut yang begitu luas, tapi kami tidak punya kantor dinas perikanan dan kelautan. Ini juga nggak sesuai dengan nomenklatur. Kami mau bangun RPH, rumah pemotongan hewan, tapi kami tidak punya kantor peternakan. Ini barangkali ada hal-hal yang nanti kita akan lihat kembali supaya sesuai ketika ke Jakarta, komunikasi dengan dirjen yang relevan, yang linear, sehingga tidak mempersulit. Lalu Pak, kami juga dalam waktu singkat juga kami akan membangun alun-alun kota. Yang tadinya lapangan ini menjadi lapangan umum sepak bola, akan kami percantik dengan alun-alun kota, taman kota. Dan saya juga sudah menugaskan istri saya karena sebagai ketua PKK dengan Mitra Nasda untuk mendesain kota ini menjadi kota bougainville. Jadi lampunya sudah pasang, kemudian lalu lintas sudah akan menyala, lalu kita akan buat 2 akses, sehingga di tengahnya itu mesti ditanami bunga. Jadi orang datang ada perubahan di sini, ada gambaran dia. Nah, ini kan harus desain sesuai dengan RTDR dan RT/RW. Kemudian ada juga pembangunan untuk pusat pemerintahan kabupaten Pak, yang dulu barangkali tidak didesain, sekarang kami desain akan bangun puspen di atas lahan 15 hektar di Kamanasa di Labrai. Dan ada permintaan dari kawan-kawan instansi vertikal ingin membangun juga Pak
dan saya sudah cek, kami punya lahan tanah erpa yang begitu luas, sehingga kami harus menyiapkan lahan untuk Kodim, untuk Bawaslu, KPU, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Pengadilan Agama, kantor statistik, kantor agama, kecuali pertanahan yang sudah punya tiba lahan dari kami. Ini rencana akan dibangun di Kowalima. Jadi kalau ini memang semua berjalan dengan baik, maka akan kelihatan, dan kami harus lakukan itu karena ya contoh Samsat masih di atas buah. Kami naik mobil yang menikmati hasil senior kami di Belu. Karena dokumen semua pajaknya harus bayar di sana. Ini kan aneh kan Pak? Dari bisnis kan kami sudah kalah. Kir itu semua harus di Timur Tengah Selatan. Sementara ini juga siap diri. Nah itulah hal-hal barangkali yang selama ini belum pernah terpikirkan, dan sekarang kita mulai menyampaikan sehingga kawasan-kawasan potensial yang mendukung program kerja kami, mendukung pangan, baik potensi laut, potensi pertanian, kering dan basah, lahan, maupun peternakan yang akan kita kerjakan. Karena peternakan juga kita punya range di Kapitan Meong. Itu dulu masuk di Kabupaten Bengkulu. Kami harus ambil dong, karena kami sudah punya otonomi. Itu juga lahan cukup luas. Ya, puluhan hektar. Karena kami juga punya pertanian, peternakan. Barangkali itu masukan-masukan saya, saran-saran saya. Mungkin kita akan cermati acuan tetap seperti ini, namun mesti desain sekarang. Juga sore saya lupa satu Ibu dan Bapak soal pelebaran atau perluasan kota. Ini harus sedini mungkin diatur supaya jangan sampai setelah padat penduduk baru kita gusur. Itu akan susah karena sistem hukum pertanahan sekarang kita tidak ganti rugi tapi ganti untung. Orang tidak mau ganti rugi, nanti dia tambah rugi. Tapi orang ganti untung, dia tambah untung. Nah konsepnya memang ada. Sehingga ini hal-hal yang mungkin sama-sama kita perhatikan, dan saya kira itu saja saran dan masukan saya. Kurang lebih mohon maaf, tentu tidak sempurna. Tapi yang jelas ini yang akan kami kerjakan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.